adik-adik sekolah minggu, selamat pagi. Apa kabarnya nih hari ini adik-adik semua? Wah, puji Tuhan, semua dalam keadaan sehat ya. Kakak-kakak yang ada di sini, kami juga dalam keadaan sehat, tidak kekurangan satu apapun. Adik-adik, minggu ini kita kembali lagi memuji dan membesarkan nama Tuhan ya. Kakak mengundang semua adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian Ku Ada Sebab Anugerah-Mu. Yuk, sikapnya yang manis ya. Jadikan buat kami, kalau kami sebagaimana kami ada saat ini dalam keadaan sehat, kuat, itu semua anugerah dan berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sudah sepatutnya kami untuk menaikkan
pujian dan syukur kami kepada Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau memuji nama-Mu. Biarlah Engkau pakai kami, mulut kami, seluruh anggota tubuh kami, untuk kami pakai memuji nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau sungguh-sungguh ibadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, semuanya tetap bangkit berdiri ya, nggak ada yang duduk. Kita mau naikkan pujian, biarpun gunung-gunung beranjak. Tetap semangat ya memuji Tuhan. Adik-adik tahu kan kalau lewat pujian kita, ucapan syukur kita, Tuhan Yesus itu disenangkan hatinya. Nah adik-adik kita mau naikkan pujian kita memuji Tuhan selalu. Semuanya tetap semangat memuji Tuhannya. Boleh tepuk tangan adik-adik. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, mari kita puji Dia.
Yesus. Pasti seneng lihat adik-adik yang ada di rumah semangat-semangat ya. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Kita menaikkan syukur kita, pujian kita kepada Tuhan. Adik-adik dengan lebih sungguh. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan.
Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau kami sudah menaikkan puji-pujian kami, menaikkan rasa syukur kami kepada Tuhan, biarlah itu Tuhan boleh berkenan, boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus saja. Tuhan, sebentar kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami supaya kami boleh menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau urapi dia Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati dia sehingga firman Tuhan yang disampaikan itu boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan sisa ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, kakak yakin dan percaya pasti semuanya sudah diberkati Tuhan. Adik-adik, Tuhan sudah menolong kita sepanjang minggu. Dan minggu ini adik-adik sudah memuji Tuhan, sudah menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya adik-adik, kita siap ya mau dengar cerita firman Tuhan. Coba angkat tangannya yang siap. Oke, pintar semua ya. Adik-adik duduk yang manis, dengarkan firman Tuhan, buka telinganya. Kita mau sungguh-sungguh buka hati kita untuk kita mau dengar firman Tuhan. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan kali ini adik-adik yaitu judulnya tentang jenis hati apakah yang kalian miliki. Nah adik-adik kita lihat ya di sini ya. Kakak ada kasih beberapa poin ya, ada 6 poin di sini tentang jenis hati. Nah adik-adik kita periksa ya hati kita masing-masing ya. Kita ingat-ingat hati apa ya yang saya miliki. Nah adik-adik, yang pertama adik-adik yaitu hati yang gembira adik-adik ya. Siapa di sini yang punya hati yang gembira? Wah, pasti semua adik-adik semua di sini memiliki hati yang gembira. Ada enggak yang hatinya kesel atau sakit adik-adik ya? Nah firman Tuhan katakan bahwa lebih baik kita memiliki hati yang gembira daripada, kalau adik-adik minum obat suka enggak? Ada yang enggak suka? Wah enggak suka aku minum obat, habis rasanya pahit, enggak enak. Nah adik-adik, kalau firman Tuhan katakan bahwa hati yang gembira itu lebih baik ya daripada kita minum obat nggak enak rasanya adik-adik ya. Nah adik-adik selanjutnya yaitu, ayo kita lihat hati apakah yang kalian miliki. Nah kita lihat hati yaitu yang suka apa? Suka menolong adik-adik ya. Nah adik-adik firman Tuhan juga di dalam Markus 7 ayat yang ke-10 di sana dikatakan hormati ya ayah dan ibumu. Adik-adik, kalau kita memiliki hati yang suka menolong ya, hati yang suka mau menghormati orang tua, mama papa kita, oma dan opa, atau om tante, kakak, adik. Nah,
Tuhan mau supaya kita memiliki hati yaitu yang suka menolong. Kalau kita memiliki hati yang suka menolong, berarti kita akan menjadi anak yang taat, dengar-dengaran, ya. Nah, kita akan tunjukkan hati yang taat yaitu dengan kita mau menolong, membantu mama, membantu papa, misalnya papanya lagi cuci mobil atau cuci motor, atau lagi papanya, aduh saya papa minta tolong dong, tolong ambilkan air minum, papa haus. Wah, kalian akan dengan semangat mau menolong ayah, ya, atau mau menolong mama, misalnya mamanya lagi masak nih, wah potong-potong sayur, ma aku juga mau bantu mama dong, potong sayur, mau tolongin mama. Nah, itu berarti kita memiliki hati yang suka menolong. Adik-adik, yang ketiga, ya, yaitu hati yang apa ini ya? Kira-kira hati apa ini adik-adik? Hati yang sedih, adik-adik. Hatinya sedih. Jadi kalau hatinya sedih berarti apa? Wajahnya selalu murung. Wajahnya selalu, ya adik-adik ya, dilihatnya bagus gak sih kalau hati yang suka sedih, murung? Misalnya kalian nih punya temannya sukanya sedih, murung terus. Kalian senang gak sih deket sama orang teman yang memiliki hati yang suka sedih, hati yang susah seperti ini, hati yang sedih? Gak enak ya. Kita lebih suka kalau kita dekat dengan orang yang hatinya gembira, hatinya senang. Kalau gembira pasti wajahnya selalu, ya adik-adik ya, dilihatnya bagus gak sih kalau hati yang suka sedih, murung? Misalnya kalian nih punya temannya sukanya sedih, murung terus. Kalian senang gak sih deket sama orang teman yang memiliki hati yang suka sedih, hati yang susah seperti ini, hati yang sedih? Gak enak ya. Kita lebih suka kalau kita dekat dengan orang yang hatinya gembira, hatinya senang. Kalau gembira pasti wajahnya akan selalu tersenyum. Ya adik-adik. Nah, ini sekarang poin yang keberapa ya adik-adik ya? Ada yang hitung gak sih? Tadi poin berapa ya? Sudah ya? Oh iya benar. Tadi poin yang ketiga, sekarang poin yang keempat. Adik-adik, poin yang keempat kira-kira apa ya? Nah, kita lihat poin yang keempat adalah apa ya? Hati yang beribadat, hati yang suka beribadah. Wah, kakak bangga ya dengan anak-anak sekolah minggu GPDI Melati ini. Wah, oke semua. Hatinya suka dengan ibadah, suka untuk memuji Tuhan. Hatinya suka untuk, siapa di sini yang sudah bisa baca ayat firman Tuhan, Alkitab? Wah, pasti yang sudah sekolah ya, TK besar ya, udah bisa baca ya sampai kelas 6. Semua bisa baca. Nah adik-adik, kalau kita memiliki hati yang suka beribadat, Tuhan mau supaya kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, bagaimana caranya adik-adik kita bisa melakukan firman Tuhan, mengasihi Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh? Ya, yaitu dengan kita suka berdoa. Mau tidur, bangun tidur, mau makan, mau pergi main, mau pergi jalan-jalan, atau saat kita sedang sendiri atau sedang aduh saya lagi susah nih, aku mau berdoa kepada Tuhan. Nah, terus melalui apa kita mengasihi Tuhan?
yaitu melalui dengan kita suka memuji Tuhan, menyanyi buat Tuhan Yesus, terus menyembah Tuhan. Lalu kita suka baca Alkitab, baca firman Tuhan, adik-adik ya. Terus satu lagi yaitu kalau kita suka menjadi anak-anak yang suka beribadah itu tentu kita akan menuruti firman Tuhan, yaitu selain tadi berdoa, menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membaca Alkitab, yaitu kita bersaksi buat teman-teman kita yang belum kenal Tuhan. Mungkin adik-adik gak bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan dengan berbicara, tetapi dengan tingkah laku, perilaku, perkataan yang baik, perkataan yang manis, itu sudah menjadi saksi bagi Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang poin yang kelima yaitu hati yang hati yang suka berkelahi. Kira-kira ada enggak di antara anak-anak sekolah minggu di GPDI Melati nih yang suka berkelahi, suka bertengkar? Ada enggak? Kakak yakin ya, percaya bahwa adik-adik tidak memiliki hati yang seperti ini ya, yang suka bertengkar, suka berkelahi, yang sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit memusuhi orang ya. Enggak ada ya. Nah, adik-adik, kalau kita suka memusuhi orang, suka bertengkar, waduh adik-adik, nanti Tuhan Yesus sedih adik-adik ya. Hati yang suka berkelahi, Tuhan sedih adik-adik ya. Tetapi biarlah adik-adik kita mau yaitu menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki hati yang suka mengasihi ya, yang suka menyayangi, yang suka menolong adik-adik ya, yang suka beribadat adik-adik ya. Nah, poin yang terakhir yaitu ini adalah yang paling penting ya, yang harus adik-adik miliki ya. Supaya apa adik-adik? Supaya Tuhan disenangkan hatinya selalu. Nah, adik-adik, poin yang terakhir adalah kita harus ya memiliki hati yang bersih. Adik-adik tahu nggak sih kalau hati yang kotor itu seperti apa sih? Nah, hati yang kotor itu seringkali tadi apa? Suka berkelahi. Suka apa lagi? Berbohong ya. Hati yang kotor itu ya tidak suka beribadat. Tetapi Tuhan mau ya kita memiliki hati yang bersih. Karena apa adik-adik? Hati yang bersih itu yang akan membawa kita untuk kita masuk ke dalam kerajaan surga. Tanpa hati yang bersih kita tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan surga, tinggal bersama dengan Tuhan Yesus. Karena itu adik-adik, milikilah hati yang bersih, hati yang suci ya. Seperti firman Tuhan katakan di dalam, kita baca dulu yuk adik-adik, di dalam Mazmur 73 ayat 1 adik-adik ya. Kakak bacakan, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya ya. Jadi Allah itu suka ya, Allah itu senang ya, Allah itu mengasihi kita kalau hati kita bersih ya. Kalau hati kita bersih, itulah yang Tuhan mau. Kalau hati kita bersih tadi apa? Kita akan menjadi orang yang bergembira, bersukacita. Kalau hati kita bersih, kita akan suka menolong mama papa, menolong kakak adik kita, menolong teman kita yang sedang dalam kesusahan. Adik ya. Kakak bacakan, sesungguhnya
Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya, ya. Jadi Allah itu suka, ya. Allah itu senang, ya. Allah itu mengasihi kita kalau hati kita bersih, ya. Kalau hati kita bersih, itulah yang Tuhan mau. Kalau hati kita bersih tadi apa? Kita akan menjadi orang yang bergembira, bersukacita. Kalau hati kita bersih, kita akan suka menolong mama papa, menolong kakak adik kita, menolong teman kita yang sedang dalam kesusahan. Kalau hati kita bersih, maka kita akan selalu mengasihi Tuhan, ya, mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, dan kita tidak akan menjadi anak yang suka berkelahi atau bertengkar dengan saudara kita, dengan teman kita, ya. Tetapi firman Tuhan katakan supaya biarlah adik-adik minta Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita, selalu membersihkan hati kita, menyucikan kita, supaya pada saatnya nanti Tuhan akan memanggil kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga, tinggal bersama dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, firman Tuhan kakak sampaikan di sini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua, dan kita akan mendengarkan atau kita akan berdoa. Nanti teman kita yang akan memimpin doa untuk firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati kakak Eka yang telah menyampaikan firman-Mu hari ini. Tuhan, ajari kami untuk selalu taat dan setia kepadamu. Berikan kami selalu kesehatan, jauhkan kami dari virus corona. Tuhan, berikan kami selalu kepintaran dalam sekolah kami, Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kami semua. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.